Halo sedulur semuanya, kita berjumpa kembali ya di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting nih ya. Bisa dibilang adalah pokok dari ujian, yaitu 200 soal undang-undang desa nih teman-teman. Kemarin kan belum selesai ya, baru part 8, sekarang kita ke part 9. Nomor 141 sampai dengan nomor 160 ya. Oke, sebelum memasuki ke videonya, ini kemarin saya dapat dapat berita baik ya dari subscriber dari Kulon Progo nih, yang sudah lolos kadus ya, atau kepala dusun. Nah, tiba-tiba kemarin WA saya tuh, bisa dibaca WA-nya nih ya, ngabari bahwa Mbak Devi ini lolos jadi kadus dengan nilai tertinggi ya. Pelantikannya besok tanggal 30 Maret. Nah, kata dia, soal-soal yang dari jenengan ini banyak yang keluar. Nah, alhamdulillah ya kalau seperti itu. Saya juga ikut senang nih teman-teman, kalau banyak yang keluar dan bisa membantu teman-teman dalam proses ujian. Oke, mungkin seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau soft filenya ya, silakan klik saja link di deskripsi, dan nanti ada donasinya teman-teman. Jadi tidak gratis ya, ada donasinya. Kalau mau gratis silakan lihat di YouTube saya saja ya. Tapi tentu saja berbeda, karena kalau di software lebih lengkap ya. Oke, kita langsung lanjut saja ya teman-teman. Lanjut ke nomor 141. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini, kecuali A. Pendapatan asli desa, B. Kepastian hukum, C. Keterbukaan, D. Profesionalitas. Jawabannya adalah yang A ya, pendapatan asli desa. Ini karena kecuali ya, berarti yang B, C, D itu termasuk dalam asas. Lanjut 142. Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini, kecuali A. Pelaksana kesukuan, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, D. Pelaksana sekretaris desa. Jawaban yang A ya, pelaksana kesukuan itu tidak ada. Lanjut 143. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang A. Sekali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. 3 kali dalam setahun, D. 4 kali dalam setahun. Jawaban adalah yang A ya, musdes itu sekali dalam setahun. Lanjut 144. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan, ini anggota BPD ya, A. Ketokohan warga, B. Keterwakilan wilayah, C. Keterpandangan warga, D. Kepribadian warga. Jawabannya adalah yang B ya, jadi keterwakilan wilayah. Ingat-ingat nih teman-teman. Lanjut 145. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak. A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, B. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, D. 1 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jawabannya adalah yang B ya, 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Lanjut ke nomor 146. Usia anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. A. Paling rendah 21 tahun atau pernah menikah, B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah, C. Paling rendah 19 tahun atau pernah menikah, D. Paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Jawabannya yang mana?
Yang B ya, paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Lanjut 147. Jenis peraturan di desa terdiri atas tersebut di bawah ini kecuali A. Peraturan kepala desa, B. Peraturan kepala desa bersama camat, C. Peraturan bersama kepala desa, D. Peraturan desa. Jawabannya ya jelas yang B ya. Peraturan kepala desa bersama camat itu tidak ada ya. Karena soalnya kecuali berarti yang B jawabannya ya. Tidak ada peraturan kepala desa bersama camat. 147. 148 ya maksudnya ya. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintahan desa harus mendapat evaluasi dari A. Kepala desa dan BPD, B. Bupati, C. Camat, D. Kepala bagian pemerintahan desa. Jawabannya adalah yang B ya, evaluasi dari Bupati. Lanjut 149. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah A. Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa, B. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawabannya adalah yang C ya, kepala desa dan perangkat desa. Itu kata kuncinya. Lanjut 150. Yang dimaksud dengan pemerintahan ya, desa. Tadi pemerintah desa. Nah, kalau sekarang pemerintahan desa. Tentu saja berbeda ya, hati-hati nih teman-teman. A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Silakan ya dibaca teman-teman, perbedaannya ada di mana? Ada di LPMD ya. Yang C, perbedaan terletak di dan BPD. Yang D, silakan dibaca teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kata kuncinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa. Gitu ya. Lanjut 161. Peraturan desa dibuat oleh 151 ya maksud saya. Peraturan desa dibuat oleh A. Sekretaris desa bersama LPM, B. Kepala desa bersama LPM, C. Kepala desa bersama BPD, D. Sekretaris desa bersama BPD. Jawabannya adalah yang C ya, kepala desa bersama BPD. Lanjut 152. Desa diatur dengan A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa, B. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, C. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, D. UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa. Jawabannya adalah yang B ya. Sudah pasti semuanya sudah tahu nih. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lanjut 153. Masa jabatan perangkat desa adalah A. Setinggi-tingginya 58 tahun, B. 55 tahun, C. 57 tahun, dan D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Ayo teman-teman harus tahu ya, masa jabatan perangkat desa itu setinggi-tingginya 60 tahun. Jadi setelah 60 tahun ya, umur 61 itu sudah tidak diperbolehkan menjadi perangkat desa. Lanjut 154. Tingkat perkembangan desa. A. Swakelola, swadaya, swaraya. B.
swarasa, swawarna, swawawasan. C. Swasembada, swakarya, swadaya. D. Swasembada, swakelola, swadaya. Jawabannya adalah yang C ya, swasembada, swakarya, dan swadaya. Lanjut 155. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal tersebut di bawah ini kecuali A. Berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat yang baru. B. Meninggal dunia. C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan. D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Kecuali ya, jawabannya yang D ya, menyelenggarakan hiburan di balai desa. Lanjut 156. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada A. Kepala desa dan PPD. B. BPD. C. Camat. D. Kepala desa. Tanggung jawabnya jelas sekali ya, ke kepala desa ya. Perangkat desa itu tanggung jawabnya ke kepala desa. Lanjut 157. Panitia pengisian perangkat desa dibentuk oleh A. Kepala desa bersama BPD. B. Camat atas usul kepala desa. C. Camat dan kepala desa. D. Kepala desa dan sekretaris desa. Jawabannya adalah yang D ya. Panitianya itu dibentuk oleh kepala desa dan sekretaris desa. 158. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini kecuali A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. B. Menjadi pengurus partai politik. C. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota lembaga desa. D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jawabannya adalah yang A ya. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan itu tidak dilarang karena emang itu sudah agenda tahunan ya. Lanjut 159. Perangkat desa diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali A. Melakukan jalan sehat. B. Berakhir masa jabatannya. C. Meninggal dunia. D. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan. Jawabannya jelas sekali yang A ya, melakukan jalan sehat. Terakhir nomor 160. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada yang tersebut di bawah ini kecuali A. Dana pinjaman yang mengikat. B. Pemerintah desa. C. Swadaya masyarakat. D. Dana-dana lainnya yang sah. Jawabannya adalah yang A ya, dana pinjaman yang mengikat. Oke, buat teman-teman semuanya, saya sarankan untuk lebih perbanyak latihan soalnya ya. Membaca itu sebagai dasar pokok, tapi latihan soal ini menurut saya itu harus diperbanyak karena memang kebanyakan soal-soal yang diujikan itu soal-soal terdahulu yang diambil oleh panitia untuk diujikan kembali seperti itu. Makanya saya sarankan perbanyaklah latihan soal. Nah, usahamu itu akan menentukan keberhasilanmu. Jadi seberapa usahamu, keberhasilanmu itu tergantung usahamu tadi. Oke, buat teman-teman bisa follow ya Instagramnya @likwiji_ atau @facebooknya. Dan terima kasih, semoga materinya sangat bermanfaat ya. Semoga materinya itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan menunjang belajar teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan materi selanjutnya ya. Nanti kalau nggak subscribe, saya upload nggak tahu ya. Jadi subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Berjumpa kembali nanti di part selanjutnya, di video selanjutnya yang tentu saja sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, sekian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.